Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yusri Triviati, Kepala Bagian Pelayanan Donor. Pada kali ini, saya akan menerangkan mengenai alur donor plasma konvalesen di UDD PMI Kota Semarang. Pertama, pendonor datang ke kantor UDD PMI Kota Semarang dengan melakukan verifikasi data dan dokumen hasil pemeriksaan swab yang menyatakan negatif. UDD PMI Kota Semarang sudah melakukan pelayanan permintaan darah untuk plasma konvalesen dimulai dari bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, pendonor melakukan pengisian formulir donor, dilanjutkan dengan pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan HB. Adapun kriteria donor plasma konvalesen yang pertama adalah usia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, berat badan minimal 55 kg. Yang ketiga, pernah didiagnosis positif COVID-19 melalui hasil pemeriksaan laboratorium dengan tes diagnostik yaitu naso atau orofaringeal swab pada saat sakit. Keempat, donor tidak memiliki riwayat transfusi sebelumnya. Untuk donor wanita disyaratkan tidak hamil. Jika donor wanita pernah hamil, maka harus dibuktikan hasil tes antibodi anti-HLA atau HPA atau HNA dinyatakan negatif. Setelah pendonor lulus dari pemeriksaan HB, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan tensi, suhu, nadi, berat badan, riwayat kesehatan, juga penandatanganan inform konsen. Kelima, memiliki titer antibodi netralisasi SARS-CoV-2 setidaknya 1:160. Keenam, tidak menunjukkan gejala klinis COVID-19 selama minimal 14 hari sebelum donasi, disertai dengan hasil negatif SARS-CoV-2 melalui naso atau orofaringeal swab. Yang ketujuh, non-reaktif terhadap uji saring IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah. Selanjutnya, pendonor akan dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan ulang golongan darah, screening antibodi, uji saring darah metode CLIA dan MAT, pemeriksaan hematologi, juga pemeriksaan titer antibodi. Proses pengujian tersebut dilakukan selama kurang lebih 3 jam. Selanjutnya, setelah semua tahapan tersebut lolos, maka pendonor akan dilakukan pengambilan darah kurang lebih 45-60 menit menggunakan proses aperesis. Proses aperesis itu sendiri adalah rangkaian prosedur untuk mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dan hanya memilah komponen tertentu, sehingga komponen darah lainnya akan dikembalikan ke dalam tubuh pendonor. Proses pengambilan plasma konvalesen kurang lebih 500 cc selama 1 jam dengan metode aperesis. Demikian penjelasan mengenai alur donor plasma konvalesen. Kami harapkan untuk para penyintas COVID-19 yang sudah sembuh dapat mendonorkan plasmanya untuk membantu pasien COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang sahabat PMI semua dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi kita di acara podcast PMI Kota Semarang pada siang hari ini, Senin tanggal 22 Februari tahun 2021 yang alhamdulillah lumayan cerah setelah
kemarin beberapa hari yang lalu kita sempat diguyur hujan berhari-hari. Podcast PMI Kota Semarang yang tentunya menarik untuk kita nikmati, untuk kita saksikan bersama. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Dr. Yusti Triwiyanti. Beliau adalah Kepala Bagian Pelayanan Donor di Unit Donor Darah PMI Kota Semarang. Selamat datang Dr. Yusti. Ya, terima kasih Mbak Pindra. Iya. Saya belum perkenalan padahal ya, kok sudah tahu namanya ya? Maaf. Iya, bersama saya Vindra. Iya, saya sendiri lupa memperkenalkan diri tadi. Saya Vindra, alhamdulillah Dokter Yusti sudah tahu nama saya, kami. Iya, hari ini kita akan membahas tentang terapi plasma konvalesen. Tentunya di acara Bisik Bincang Asik. Iya. Terapi plasma konvalesen, sebuah kata yang akhir-akhir ini sering kita dengar tentu saja ya Dok ya, baik itu di media elektronik maupun di media cetak ataupun di media sosial lainnya. Tentunya di antara pemirsa sekalian dan pendengar mungkin ya yang mengikuti channel YouTube kita pada hari ini, cuman mungkin tidak bisa menyaksikan langsung, jadi yang penting dikerasin suaranya. Ingin tahu nih Dok, sebenarnya apa sih yang namanya terapi plasma konvalesen itu gitu. Nah, kalau mungkin Dr. Yusti bisa memperkenalkan dulu Dr. Yusti ini di bagian pelayanan donor darah. Iya, betul. Kalau untuk plasma konvalesen sendiri di Semarang, di Unit Donor Darah PMI Kota Semarang itu sudah dimulai sejak kapan sih Dok, untuk mungkin ada permintaan atau pelayanannya gitu Dok? Oke, jadi untuk terapi plasma konvalesen di UDD PMI Kota Semarang itu kita sudah mulai dari bulan Juli 2020. Itu baru ada beberapa saja yang baru masuk, tetapi setelah mendekati akhir tahun itu meningkat sangat drastis permintaannya yang masuk ke UDD PMI Kota Semarang. Jadi sebenarnya sudah lumayan lama ya, sudah mulai Juli Iya, 2020. Nah, kalau bicara tentang plasma konvalesen sendiri, sebenarnya apa sih Dok plasma konvalesen itu sendiri? Atau kita menyebutnya plasma konvalesen atau terapi plasma konvalesen ini Dok? Ya, jadi kalau untuk terapi plasma konvalesen itu adalah suatu bentuk tindakan pencegahan atau pengobatan, kalau sekarang disebutnya pengobatan tambahan. Nah, itu disebut terapi. Sedangkan plasma konvalesen adalah hasil yang didapatkan dari pendonor, seperti itu. Nah, plasma konvalesen sendiri itu adalah bentuk suatu antibodi yang didapatkan dari tubuh seorang penyintas yang sudah dinyatakan sembuh. Nah, itu plasmanya adalah mengandung antibodi. Nah, itu yang akan kita ambil untuk kita distribusikan atau kita berikan kepada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit gitu. Jadi kalau plasma konvalesen itu produknya, Ya, betul. kalau terapi plasma konvalesen adalah tindakannya. Ya, betul. Kalau plasma konvalesen atau terapi plasma konvalesen ini sendiri sebenarnya apakah selalu dilakukan atau selalu diberikan kepada setiap penderita COVID itu sendiri atau bagaimana Dok? Oke, kalau kita biasanya hanya tergantung dari advis dari dokter yang merawat. Biasanya seperti itu untuk permintaan yang masuk ke UDD PMI Kota Semarang. Nah, biasanya kalau untuk terapi yang bukan mengharuskan ya, biasanya yang diberikan itu biasanya untuk yang penderita dengan gejala sedang sampai berat, seperti itu. Jadi tergantung dari dokter klinis yang merawat, Iya. apakah si pasien itu termasuk gejala sedang atau berat, Ya, dan membutuhkan terapi plasma atau tidak. Gitu. Itu harus ada permintaan dari rumah sakit ataukah keluarga yang bisa meminta ke PMI Dok? Oke, jadi kan sebenarnya yang tahu kondisi kesehatan pasien itu adalah dokter yang merawat, sehingga memang alangkah lebih baiknya adalah menurut advis dari dokter yang sedang merawat, sehingga tahu nih, oh kondisi pasien tersebut memang membutuhkan nih terapi plasma, oh yang ini ternyata tidak usah diberikan, seperti itu. Jadi kalau misalnya keluarga belum mendapatkan advis atau permintaan dari rumah sakit, memang sebaiknya menunggu dulu ya Dok ya, maksud saya kan berarti belum tentu nggih. Betul, jadi kita biasanya menunggu dari advis dari dokter. Kalau memang sudah diyakinkan berarti oh iya pasien ini membutuhkan, nah baru permintaannya biasanya baru kita terima.
Kemudian kalau donor plasma konvalesen sendiri, apakah semua orang bisa mendonorkan darahnya, Dok, atau bagaimana? Iya, yang pasti syarat utamanya adalah pernah terdiagnosis positif COVID-19 melalui pemeriksaan oro atau nasofaringeal swab. Itu yang pasti. Jadi semuanya harus pernah terdiagnosis positif COVID terlebih dahulu. Gitu. Pemeriksaan? Kemudian, ya, swab naso atau orofaringeal. Itu yang kalau bahasa orang sekarang dicolok-colok hidung sama mulutnya, nah itu Diorok-orok gitu. ya betul. Itu pemeriksaannya adalah pakai itu, tapi dengan pemeriksaan dengan PCR bukan dengan antigen. Harus dengan pemeriksaan PCR. Kenapa itu, Dok? Biasanya itu karena penegakan diagnostik, jadi wajib memeriksakan dengan nasooropharyngeal swab PCR. Pemeriksaan naso-orofaring harus ya, Dok ya? Iya betul. Kalau itu misalnya utamanya adalah pernah terdiagnosis positif COVID dengan 2 pemeriksaan tadi. Oke. Iya, buat teman-teman kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang mungkin dirasa perlu untuk ditanyakan kepada Dr. Yusti, mumpung Dr. Yusti ada di sini nih bareng-bareng sama kita. Tentunya pembahasan tentang plasma konvalesen ini cukup menarik untuk kita kupas sedalam-dalamnya, mumpung ada pakarnya. Belum ahli. Iya, mumpung ada yang bau rekso ini tentang permintaan plasma konvalesen di sini. Silakan bisa bergabung untuk mengikuti podcast PMI Kota Semarang di acara Bisik Bincang Asik. Iya. Silakan untuk menuliskan di chatnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Dr. Yusti. Oke, Dok. Kemudian berarti hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah pernah terdiagnosa. Ya, betul. Kemudian dia sudah sembuh ya berarti ya? Ya, Dok? pasti sudah sembuh dan itu pun harus 14 hari setelah dinyatakan dia negatif tanpa gejala, baru boleh melakukan pemeriksaan untuk plasma konvalesen. Apakah dia perlu untuk diperiksa kayak rapid dulu atau bagaimana dulu gitu, Dok, untuk sebelum dia donor atau bagaimana? Iya, jadi untuk syarat selanjutnya selain dia pernah positif COVID melalui pemeriksaan nasooropharyngeal, tentu saja pada saat terakhir dinyatakan sembuh itu juga harus membuktikan bahwa ada surat keterangan hasil dari pemeriksaan nasooropharyngeal swab PCR seperti itu. Hanya melampirkan itunya saja ya, Dok ya? Iya betul, sebagai bukti bahwa dia pernah dinyatakan positif dan sudah dinyatakan sembuh seperti itu. Jadi kita bisa menggolongkan bahwa oh iya memang orang tersebut bisa untuk melakukan donor plasma. Apakah semua kita mungkin kalau boleh menyebutnya berarti penyintas ya, Dok ya? Iya, betul. Mereka yang sudah pernah terdiagnosa dan sudah sembuh ini. Apakah setiap penyintas ini bisa untuk dikategorikan menjadi calon donor plasma konvalesen ataukah harus ada kriteria yang lebih khusus lagi nih, Dok? Iya, jadi selain tadi hasil dari pemeriksaan swab PCR tadi, juga syarat yang lainnya adalah pertama biasanya dari kita lihat dari usianya dulu. Usianya mulai dari 17 sampai di bawah 60 tahun. Kemudian berat badan minimalnya adalah 55 kg. Dan kemudian untuk yang perempuan diharapkan belum pernah atau belum melahirkan ataupun pernah hamil seperti itu, karena yang kita takutkan adalah nanti timbul semacam reaksi alergi terhadap pasien yang mendapatkan plasma darah tersebut. Kemudian yang lainnya adalah tidak menimbulkan gejala atau tidak ada gejala apapun setelah dinyatakan negatif 14 hari. 14 hari. 14 hari dari dinyatakan negatif. Ada batasan paling lamanya nggak, Dok? Itu kan ada batasan minimalnya. Ya. Nah, kalau paling lamanya gitu ada batasannya nggak? Atau pokoknya yang penting kamu udah pernah kena, jadi kamu bisa nih donor plasma? Begitu? Oh tentu tidak. Jadi kalau misalnya pernah dinyatakan negatif, misalnya itu hanya berlaku selama 3 bulan. Jadi 3 bulan dari tanggal surat hasil swab PCR-nya keluar, itu masih diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan untuk donor plasma. 3 bulan. 3 bulan setelah dinyatakan negatif. Itu kriteria untuk pendonor itu apakah semua orang yang hanya terdiagnosa ataukah harus bergejala atau
misalnya kan kita seperti yang kita tahu nih ya, orang yang terkena COVID itu mungkin ada yang tanpa gejala, Iya, betul. ada yang bergejala ringan, ada yang bergejala sedang dan bahkan bergejala berat. Iya. Nah, kalau yang tanpa gejala sendiri, Biasanya kalau menurut pengalaman kita, biasanya untuk orang-orang yang kita sebut adalah OTG, biasanya nilai titernya tidak terbentuk, biasanya seperti itu. Sehingga kita sekarang hanya memperbolehkan untuk yang mempunyai atau timbul gejala pada saat positif COVID. jadi untuk orang-orang yang tanpa gejala tidak direkomendasi begitu, Dok? Iya betul, karena Dalam bahasa. pengalaman kalau kita di lapangan biasanya pada saat kita memeriksa titer antibodi pada orang-orang tersebut, biasanya titernya bukan tidak terbentuk, tapi nilainya tidak mencukupi untuk ambang batas, yaitu 1/160. 1/160. Iya, betul. Itu adalah nilai titer Itu batas minimal. Ya, kurang kita, dari itu tidak boleh. kita pertimbangan sampai 1/80. Tapi yang kita harapkan adalah nilainya 1/160. Oke. Berarti kalau OTG sebaiknya memang tidak ya, Dok ya. Lebih baik memang Kita yang disarankan yang ada gejalanya. Ya. Nah, gejala itu sendiri gejala yang bagaimana ini, Dok? Maksudnya kadang-kadang kan kita nggak ngerti nih, maksudnya saya dinyatakan amit-amit gitu ya, amit-amit. Jangan saya deh, si A. Yeah. Si A dinyatakan dia terkonfirmasi positif COVID. Padahal sebenarnya dia tidak merasakan. Menurut dia tidak merasakan. Kemudian jadi mungkin hanya sebatas dia bukan demam apa ya, mungkin diare atau mungkin kayak apa sih gejala COVID itu biasanya? Biasanya hilang penciuman Iya, paling sering. kayak misalnya hilang penciuman, kemudian hilang indera perasanya itu. Apakah itu sudah termasuk gejala atau bagaimana? Karena kita merasa dia jangan kita ya, Dok. Iya, betul. Dia merasa dia baik-baik saja, Iya. dia merasa tidak ada gejala apapun yang menurut dia, karena dia merasa sehat, tidak ada gejala yang dia rasakan, tidak ada efek apapun yang dia rasakan. Jadi ketika misalnya dia mau donor ditanya, saya nggak bergejala gitu, padahal sebenarnya gejalanya mungkin hanya ringan, cuman misalnya demam, batuk, pilek seperti itu. Jadi kan kita karena orang Indonesia sudah beranggapan demam, batuk, pilek itu hal biasa. Nah biasanya seperti itu. Padahal itu sudah menimbulkan gejala. Apalagi kalau sampai ditambah dengan misalnya hilang penciuman, terus dia tidak bisa merasa, gitu, apa diare beberapa hari. Biasanya itu sudah masuk dalam kriteria gejala ringan. Oh, itu sudah termasuk gejala ya? Betul. Iya, soalnya kan kadang-kadang masyarakat kita kan, ini kan cuman iya, begini. nah bilangnya kan biasanya karena Indonesia sudah terbiasa dengan demam, batuk, pilek, diare. Nah biasanya itu jadi dianggapnya ya hanya biasa saja, bukan penyakit. Ternyata pas dicek ternyata COVID-nya positif gitu. Ya soalnya kan kalau di bayangan kita kan COVID itu penyakit yang ya pokoknya serem, kemudian mengerikan, kemudian kalau cuman sakit begitu kayak misalnya hilang indera penciuman atau apa, mereka kan kadang-kadang menganggapnya itu bukan hal atau bukan gejala gitu. Berarti itu sebetulnya sudah termasuk gejala ringan untuk COVID-19. Oke. Kemudian, Dok, kalau soal donornya itu sendiri, antara donor biasa, donor yang biasa kita lakukan, sama donor plasma konvalesen ini sendiri sebenarnya beda nggak sih, Dok? Iya, dari awal memang untuk syaratnya sendiri memang sudah berbeda. Perbedaannya yang tadi dinyatakan dulu pernah Dokumen positif, iya betul, dan juga negatif hasil swab PCR. Kemudian nanti pada saat pengambilannya pun, jadi seperti donor, kalau pemirsa tahu bahwa kita pernah melakukan donor aferesis. Nah itu jadi pemeriksaan sampel darahnya adalah di awal. Berbeda dengan donor biasa, pemeriksaan sampelnya itu di akhir. Jadi semua pendonor kita ambil dulu sampel darahnya, kita cek dulu 3 jam, baru nanti kemudian setelah hasilnya keluar untuk yang titernya, kemudian penyakit IMLTD, kemudian nanti seperti antibodinya juga nanti kita cek. Nah lolos dari sana baru kita melakukan pengambilan. Pengambilannya sendiri ada 2 macam. Gitu. Ada yang pertama adalah dengan menggunakan metode aferesis, yaitu dengan menggunakan mesin, di mana nanti si sel darah merah masuk ke dalam mesin, kemudian mesin nanti akan memisahkan. Nah, plasmanya yang kita masukkan ke dalam kantong, sedangkan sel darah merahnya akan kembali lagi ke tubuh si pendonor. Itu namanya proses aferesis. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan
konvensional atau seperti donor biasa, itu tetap pengambilannya semua atau darah lengkap diambil masuk ke dalam kantong. Nah, nanti diprosesnya adalah di laboratorium gitu. Pakai mesin ya, Dok ya? Iya, betul. Berarti mesin itu yang langsung memisahkan antara sel darah merah dengan plasmanya. Pinter banget. Iya, betul. Iya. Baiklah, perbincangan kita semakin seru kayaknya nih, semakin hangat. Masih saya tunggu. Kalau ada yang mau tanya, silakan bisa ikut di chat di acara YouTube Bisik Bincang Asik. Iya, oke. Kemudian Dok, tadi sudah bicara tentang metode pengambilan. Berarti kan memang ada perbedaan antara pengambilan darah donor biasa dengan darah plasma konvalesen. Kalau untuk alur permintaannya sendiri Dok, mungkin ada di antara masyarakat yang belum tahu apa sih sebenarnya ketika amit-amit lagi ya, ada keluarga yang mungkin membutuhkan plasma konvalesen, apa sih yang harus dilakukan? Maksudnya mungkin alur apa saja yang harus dilakukan gitu Dok? Oke, jadi kalau untuk alur permintaan plasma konvalesen sendiri biasanya sama dengan permintaan darah biasa. Jadi harus ada surat pengantar dari rumah sakit, khususnya dari dokter yang merawat, bahwa menyatakan memang pasien tersebut membutuhkan plasma. Jadi nanti biasanya di surat tersebut ada keterangan nih, pasien A misalnya golongan darahnya apa, umurnya berapa, didiagnosisnya apa, kemudian nanti membutuhkan plasmanya berapa kantong. Nah, itu nanti dari sanalah kita akan melakukan proses untuk pendataan terlebih dahulu. Kemudian nanti biasanya sampel darah juga pasien kita butuhkan untuk tahap pada saat pencocokan antara darah donor dengan darah pasien. Nah, biasanya kalau memang kita stoknya ada, itu tidak akan lama, biasanya hanya menunggu 3 jam untuk prosesnya. Tetapi kalau untuk saat ini, karena pendonornya memang sangat terbatas, sehingga biasanya keluarga kita sarankan untuk mencari pendonornya sendiri, seperti itu. Jadi formulir pengantar dari rumah sakit bersama sampel darah pasien. Sampel darah pasiennya itu langsung dibawa oleh keluarga pasien sendiri atau bagaimana biasanya Dok? Iya, biasanya tergantung dari rumah sakit tempat dia dirawat. Biasanya seperti itu. Ada beberapa yang memang sudah memakai istilahnya kurir, jadi ada khusus orang yang mengantarkan sampel dan formulir. Ada juga yang memang keluarganya yang datang langsung ke PMI gitu. Tergantung kebijakan dari rumah sakitnya masing-masing. Oke, berarti tergantung dari di mana pasien tersebut dirawat. Iya, betul. Ada yang langsung dibawa sendiri oleh keluarga pasien, ada yang juga yang dibawa oleh kurir dari rumah sakitnya. Kemudian Dok, kalau berdasarkan apa yang sudah kan berarti kita mulai ada permintaan itu sekitar bulan Juli ya. Iya. Sampai dengan hari ini kira-kira berapa sih Dok persentase untuk terpenuhi atau terlayaninya itu tadi Dok? Kalau menurut catatan sampai kemarin hari Minggu tanggal 21 itu kurang lebihnya 334 kantong yang sudah kita layani sampai hari kemarin hari 834 kantong. 834 kantong Iya. yang sudah kita layani. Iya, betul, dari bulan Juli. Dari sekian banyak itu antreannya tetap masih lebih banyak ya Dok? Kalau untuk sampai hari ini yang antri lumayan, paling banyak adalah golongan O yaitu 49 kantong. 49. Iya, itu yang masih menunggu giliran untuk mendapatkan plasma. Itu kurang lebihnya dalam sampai hari ini adalah kurang lebihnya 100-an kantong untuk mengantri dari 4 golongan darah. 100 kantong yang belum terlayani. Iya, betul, untuk menunggu para donor. Iya, betul. Kemudian Dok, apakah dari setiap calon donor itu tadi persentase atau probability untuk mereka lolos bisa diambil darahnya itu besar atau lebih banyak yang gagal nih Dok, pengalaman selama ini? Kalau lihat dari pengalaman sekarang ini lebih banyaknya sih memang yang gagal ya dibanding yang berhasil. Bisa dibilang 4:1. 4 gagal 1 berhasil gitu maksudnya. Bukan, kebalik, 4 gagal 1 berhasil. Biasanya seperti itu. Jadi kendalanya biasanya pada saat pengecekan awal dokumen pun ternyata biasanya untuk sekarang itu lebih banyak orang-orang yang hanya ternyata pada saat negatif dinyatakan hanya melalui surat keterangan
sudah sembuh, ataupun misalnya hanya dicek ternyata dengan rapid saja. Nah itu kan sudah tidak bisa untuk kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian nanti pada saat misalnya ternyata ada dokumennya, tetapi pada saat kita cek titer antibodinya ternyata nilainya tidak masuk dengan kriteria, itu pun gagal kembali. Ataupun misalnya ternyata pas kita cek ada penyakit IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah seperti hepatitis C, hepatitis B, HIV dan sifilis, itu pun gugur kembali seperti itu. Jadi prosesnya dari awal sampai dengan proses mau pengambilan itu biasanya gugur di satu-satu di situ. Oh, berarti pemeriksaan-pemeriksaan itu tetap dilakukan seperti pemeriksaan donor biasa ya? Iya, betul. Cuman bedanya hanya untuk donor biasa kan tidak diperiksa antibodi. Nah, ini diperiksa titer antibodi untuk ngelihat ada atau tidaknya gitu. Kemudian antibodi, kita bicara tentang antibodi nih sekarang. Antibodi itu sendiri apakah jadi kalau misalnya jangan saya lagi ya, si A antibodi itu bisa selamanya ada. Jadi kan aku udah pernah kena kok aku kebal gitu misalnya. Aku pokoknya nggak perlu maskeran, nggak perlu jaga jarak, nggak perlu rajin cuci tangan dan lain-lain gitu. Apakah antibodi itu akan tetap selalu ada atau bisa hilang bahkan berkurang bahkan hilang kembali ini? Ya betul. Jadi antibodi di dalam tubuh seseorang itu seperti yang kita kenapa jadi sekarang hanya dibatasin 3 bulan, memang nanti jumlahnya lama-lama akan menurun gitu. Mungkin seperti sel otaknya itu sudah ada terbentuk di dalam tubuh, tapi nilainya menurun. Nah, begitu nanti dia kena rangsangan, maka dia akan timbul kembali, antibodi itu akan terbentuk kembali, seperti itu. Jadi memang nilainya pasti akan turun. Berarti misalnya si A kena, kemudian dia mau donor tapi enggak, eman-eman, nanti aja, siapa tahu ada saudara atau keluarga yang membutuhkan. Iya, betul. Itu sebaiknya tidak ya dok ya? Iya, sebaiknya tidak menunggu karena ya kita tidak tahu kapan si antibodi tersebut nilainya akan turun, titer antibodinya itu yang kita tidak tahu. Ada patokan yang pasti, aku mau bikin perkiraan nih, aku kena tanggal sekian, kemudian di jarak 14 hari, titer antibodi kan bisa turun dalam sekian hari, jadi aku donornya nanti aja gitu, nggak ada patokan? Nggak ada sama sekali gitu. Jadi kita sampai sekarang memang belum melakukan penelitian untuk hal tersebut, tetapi kita sampai sekarang hanya dibatasin sampai 3 bulan saja. Oke. Iya, kayaknya sudah mulai banyak yang tanya ini dok. Oh siap, baiklah. Iya. Kita tanya-tanya dulu nih dok, sampaikan salam-salam dan pertanyaan dari yang sudah mengikuti acara podcast kita hari ini. Masih di acara Bisik Bincang Asik. Iya, yang pertama dari Bapak Handoko. Dok, mau bertanya nih dok, apa dampak negatif dan dampak positif bagi orang yang pernah kena COVID dan kemudian dia melakukan donor konvalesen? Oke. Ya, jadi kalau sebenarnya dampak negatif dari donor itu semuanya sama saja, donor plasma ataupun donor biasa, di mana memang gejala ringannya adalah seperti pusing, mual, sampai pingsan seperti itu. Tapi sama saja antara donor biasa dengan donor plasma, tidak ada perbedaan. Sehingga pada saat akan melakukan donor itu memang kita harus benar-benar siap, harus benar-benar sehat gitu. Jadi memang misalnya kita memang harus sarapan dulu, sarapan yang bergizi. Oh ya, diusahakan untuk pendonor plasma tidak memakan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, seperti itu, seperti santan, kemudian segala macam gorengan, jeroan dan lain sebagainya. Nah, itu diharapkan tidak dulu untuk memakan makanan tersebut, sehingga nanti hasil plasmanya memang bagus warnanya. Kenapa gitu. dok memangnya kalau makan makanan yang kolesterol? Biasanya nanti hasilnya pemeriksaan hasil dari plasmanya itu biasanya warnanya menjadi keruh. Gitu. Kelihatan berarti ya, Kelihatan. Nggak bisa bohong berarti Nggak ini? bisa. Bohong kecil-kecil, tipis-tipis itu juga bisa? Oh, nggak ya. bisa. Pasti ketahuan. Oh, gitu. Kalau memangnya hasil akhirnya nanti ternyata keruh, berarti tidak bisa diberikan atau bagaimana? Atau ada tindakan lanjutan yang dilakukan terhadap komponen darah tersebut? Ya, biasanya nanti kita kita lakukan dulu pemeriksaan atau pengkajian lebih lanjut. Memang ini plasmanya masih tetap bisa dikeluarkan atau tidak gitu. Tapi kalau biasanya kita pernah menemukan plasmanya itu sampai benar-benar keruh seperti air susu, seharusnya kan bening, plasma warna kuning seperti kalau orang bilang
seperti Es jus jeruk jeruk, itu? iya betul. Nah ini warnanya seperti air susu. Nah itu memang sudah kelihatan sangat keruh sekali. Itu yang kita tidak lakukan untuk pengambilan atau kita istilahnya kita skip dulu. Gitu. Nah kemudian untuk dampak positifnya tentu saja yang pertama adalah bisa membantu orang yang sedang membutuhkan plasmanya sendiri, apalagi biasanya yang kita apa namanya ya, biasanya untuk pasien-pasien yang dengan gejala sedang sampai berat itu adalah orang-orang yang harus atau bisa mendapatkan plasma tersebut. Nah, dengan kondisi sekarang yang antriannya sampai hari ini adalah 100 kantong, 100 kantong. tentu saja itu sangat berguna. Gitu. Jadi positifnya adalah bisa membantu orang lain, orang apa namanya? Hanya orang-orang yang pernah positif COVID adalah orang yang bisa menolong pasien-pasien COVID yang sedang dirawat. Jadi kalau saat ini masa pandemi ini tenaga kesehatan kita adalah garda terdepan. Ya, betul. Nah, untuk para pasien ini adalah para penyintas inilah yang menjadi garda garda terdepan untuk membantu mereka gitu, karena hanya mereka lah yang bisa membantu para pasien yang sedang berjuang untuk sembuh itu tadi ya, Dok ya. Betul sekali. Iya, oke. Begitu Pak Handoko, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Pak Handoko tanyakan. Sudah lebih jelas mungkin ya Pak. Kemudian dari Bapak Heri Pramudiatmoko, Dr. Yusti, bila urgent dan tidak ada pendonor plasma konvalesen yang golongan darahnya sama antara pasien COVID dengan penyintas, bolehkah beda golongan darah untuk mendonorkan plasmanya? Oke. Jadi lintas golongan nih Dok. Jadi Bukan kalau ada antar kota, antar provinsi, ini antar golongan darah gitu Dok. Ya, jadi sama saja untuk donor plasma biasa ataupun plasma konvalesen dengan donor biasa sama-sama harus sesuai dengan golongan darah pasiennya sendiri. Jadi kalau A ya harus ke A, B dengan B, O dengan O, AB dengan AB gitu. Karena tidak sedikit ternyata pada saat pemeriksaan uji cocok silang serasi itu ternyata walaupun satu golongan darah belum tentu cocok, apalagi dengan yang berbeda golongan darah gitu. Dicocok-cocokin juga Oh mungkin nggak Dok? bisa. Pakai Kalau bantuan sudah bukan dukun jodohnya gitu, Dok? nggak bisa. Nggak boleh juga. Nggak bisa. Nego lah Dok. Nggak bisa. Oh tetap Maaf nggak ya. boleh. Nggak Harga bisa sudah dinego. harga pas. Harga pas. Nggak bisa dinego. Oke. Kemudian Dok ada pertanyaan lagi dari Justo Al-Fatah. Saya mau nanya ya Dok. Nanya nih ya. Iya, Dengar-dengar stok plasma sering kosong ya. Kok bisa? Terus katanya ada biaya juga untuk pendonor plasma konvalesen. Mohon pencerahannya Dok. Terima kasih. Ya, oke. Memang untuk saat ini seperti yang saya sudah ungkapkan tadi bahwa kita stoknya memang tidak ada. Bahkan antrian sudah 100 kantong per hari ini untuk 3 golongan darah, maaf. Jadi untuk antrian itu ada A 24 kantong, golongan B 30 kantong dan sisanya adalah golongan O. Seperti itu. Jadi 100 kantong untuk per hari ini. Jadi jangankan untuk stok, untuk memenuhi kebutuhan yang 100 kantong aja kita masih belum bisa terlayani sampai hari ini. Nah, kemudian memang kalau untuk biaya ini hanya dibebankan untuk keluarga pasien yang mencari atau donor pengganti dari keluarga atau misalnya dari teman. Itu kita kenakan biaya 200.000 untuk pemeriksaan awal, di mana pemeriksaan awal itu ada pemeriksaan untuk titer antibody, kemudian penyakit IMLTD, kemudian juga nanti kita cek juga serologi golongan darahnya. Nah itu semua termasuk dalam biaya 200.000 di awal untuk pasien atau keluarga pasien, seperti itu. 200.000 untuk pemeriksaan awal. Iya betul. Nah sedangkan kalau misalnya ternyata berhasil, maka 200.000 itu kita akan kembalikan karena nanti keluarga pasien atau pasien akan membayar di rumah sakit dengan seharga 2 juta per kantongnya. Jadi nanti yang 200.000 kita kembalikan. Nah sedangkan apabila gagal maka 200.000 itulah untuk biaya pengganti untuk pemeriksaan awal tadi. Dikembalikannya langsung setelah setelah dinyatakan gagal atau bagaimana Dok? Iya, jadi kalau memang langsung dinyatakan berhasil, baru kita nanti kembalikan. Iya, betul. Yang 200.000 itu kita kembalikan. Tetapi kalau misalnya ternyata gagal, maka 200.000 itu adalah biaya untuk penggantian pengolahan atau istilahnya pemeriksaan awal tadi. Kalau misalnya gagalnya sudah di awal Dok, jadi misalnya keluarga pasien sudah mencari calon donor, ternyata sudah gagal di awal. Apakah itu gagal di seleksi berkas atau mungkin sudah dinyatakan, oh ternyata tidak direkomendasikan
gejala itu tadi. Iya. Apakah itu termasuk gagal sehingga bisa dikembalikan uang pemeriksaannya atau bagaimana? Iya, kalau untuk yang seleksi awal seperti pemeriksaan dokumen itu kan memang sering terjadi. Itu memang langsung kita kembalikan karena kan belum ada pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi misalnya kalau sudah lolos, terus kita ambil sampel, nah itu yang akan kita kenakan biaya 200.000. 200.000 untuk Setiap calon. Setiap calon pendonor. Keluarga membawa sekian calon ya berarti Dikali 200.000, iya betul. Kemudian masih ada yang bertanya nih dok, wah kayaknya banyak nih dok. Berapa kali donor plasma dapat dilakukan? Ini dari Pejes. Iya, gaul sekali itu namanya ya. Ya baiklah. Jadi kalau untuk donor plasma ini memang masih bisa kita lakukan pengambilannya berulang 2 minggu batasnya dari pengambilan awal plasma aferesis sampai dengan berikutnya. Nah nanti kita pun akan tetap memeriksakan titer antibodinya memang masih bagus nilainya sesuai standar atau memang dia sudah menurun. Gitu. Rata-rata sih biasanya 3 sampai 4 kali pengambilan. 3 sampai 4 kali. Paling banyak, iya, biasanya seperti Berarti itu. belum tentu juga ya dok? Belum tentu. Kita periksa dulu lagi. Iya betul, jadi prosesnya tetap seperti awal, dicek lagi sampel darahnya, masih ada titernya atau tidak, nilainya bagus atau tidak, baru nanti kita lakukan pengambilan lagi, gitu. Oke. Itu untuk setiap donor plasma yang diambil baik secara konvensional ataupun secara aferesis atau hanya yang secara aferesis dok yang bisa 3-4 kali atau 2 minggu sekali itu tadi dok? Kalau yang untuk 2 minggu sekali memang hanya yang menggunakan mesin tadi, yang menggunakan aferesis tadi, gitu. Kalau yang pengambilan biasa tidak? Iya, biasanya tidak. Kalau itu masih tetap dianggapnya seperti donor biasa. Oh, seperti donor biasa, Iya. artinya berarti 2 bulan atau 60 hari iya, baru betul. diperkenankan untuk Donor kembali. Kemudian, nah kalau kita bicara soal pengambilan, metode pengambilan tadi, kalau aferesis, kalau pakai mesin kan berarti pakai alat yang aferesis. Iya, betul. Apakah perempuan juga bisa? Kalau aferesis kan seperti kita ketahui kita mengutamakan laki-laki nih dok. Iya. Kemudian apakah untuk plasma ini kalau perempuan bisa memakai alat aferesis atau bagaimana dok? Iya, jadi memang kalau untuk yang perempuan syaratnya adalah harus atau belum pernah hamil. Itu syarat utamanya dulu. Kemudian berat badan minimalnya adalah 55 kg untuk proses pengambilan dengan mesin aferesis. Jadi kalau misalnya berat badannya kurang dari 55, maka kita akan mengambilnya adalah dengan cara konvensional gitu. Sedangkan misalnya ternyata sudah pernah hamil, maka kita pun mengambilnya dengan cara konvensional. Tapi biasanya rata-rata karena harus menunjukkan pemeriksaan dulu, nah biasanya itu kan sudah mengeluarkan biaya. Biasanya memang kita lebih mengutamakan yang laki-laki saja. Gitu. Jadi kalau perempuan lebih banyak memang secara konvensional ya? Iya, betul. Apalagi biasanya kalau untuk perempuan pembuluh darahnya biasanya kecil, tipis, itu pun salah satu yang kita pertimbangkan untuk pada saat pengambilan aferesis gitu. Jadi biasanya kita lebih seringnya kalau untuk perempuan biasanya untuk dengan cara konvensional. Gitu. Iya. Iya, terus saja. Itu sudah ciptaan sang kuasa kalau itu sudah bisa diutak-atik biasanya seperti itu. Jadi saya pikir ada kiat-kiat untuk membesarkan pembuluh. Oh. Tidak ada, itu hanya kuasa yang Tuhan saja. Iya. Oke, masuk ke acara bisik Bincang asik. Iya, berikutnya ada pertanyaan dari Mas atau Bapak Doni Arifin. Dok, apakah donor plasma yang belum pernah terpapar COVID bisa didonorkan ke pasien? Oke, kalau itu dalam artian gini, donornya donor biasa, plasmanya pun plasma biasa. Jadi bukan untuk pasien atau istilahnya pasien yang dengan COVID lah seperti itu, karena di dalam tubuh si pendonor tidak ada atau tidak terbentuk antibodi COVID tadi. Nah, jadi donornya donor biasa, plasmanya pun digunakan untuk pasien biasa. Jadi tidak bisa kalau misalnya belum pernah terdiagnostik positif COVID untuk tetapi donor terus kemudian diberikan kepada pasien yang COVID itu tidak bisa. Gitu. Kalau untuk plasmanya sendiri ya. Tapi kalau untuk sel darah merahnya masih tetap bisa untuk pasien COVID gitu. Oh, jadi dari orang yang mendonorkan darah tetap ada pembentukan atau pengolahan komponen darah yang menjadi plasma. Iya, plasma biasa, betul. Tapi bukan plasma konvalesen, jadi hanya plasma biasa saja. Oke. Kemudian dok, ada
ada pertanyaan lagi. Kenapa sih dok kalau perempuan itu yang sudah pernah hamil tadi kok nggak boleh donor plasma konvalesen dok? Oke, biasanya itu akan timbul semacam semacam reaksi transfusi biasanya pada saat pemberian terapi plasma tersebut. Jadi kita meminimalkan terapi tersebut untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi. Itu sih yang sebenarnya. Jadi belum pernah hamil sama sekali atau yang penting belum punya anak nih dok? Belum pernah hamil. Belum pernah hamil sama Iya, sekali. iya. Even itu keguguran? Iya betul, itu kan berarti pernah hamil. Iya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, mungkin bisa cek di live YouTube kita di podcast PMI Kota Semarang. Kemudian misalnya nih dok, ada permintaan di kota katakanlah Solo misalnya. Calon donornya di Semarang, bisa nggak lintas kota begini? Kalau tadi kan lintas golongan darah nih. Iya betul. Oke. Lintas kota. Kalau lintas kota bisa nggak sih, memungkinkan tidak ada lintas kota seperti itu? Iya, memang kita beberapa kali memang melakukan hal tersebut. Jadi misalnya pasiennya dirawat di Solo ataupun misalnya dirawat di Semarang, tetapi pendonornya misalnya kebalikannya. Kita biasanya memang sudah pernah melakukan itu dan itu pun harus ada kerjasama antara PMI setempat. Jadi istilahnya nanti pada saat permintaan masuk, biasanya kita mengontak PMI daerah tersebut bahwa menyatakan memang betul atau tidak ada permintaan plasma atas nama pasien ini, misalnya seperti itu. Nanti biasanya dari sana misalnya apabila memang iya, baru nanti berkasnya dikirimkan ke kita, nanti kita yang memproses di sini. Nanti setelah hasilnya jadi, baru nanti kita operkan lagi atau kita berikan lagi ke PMI tersebut gitu. Jadi hubungannya antara PMI masing-masing. Iya, memang bisa. Kalau di Jawa Tengah sendiri ada berapa banyak UDD atau unit donor darah yang bisa melayani untuk pelayanan permintaan plasma konvalesen ini dok? Iya. Apakah semua unit donor darah atau hanya unit donor darah tertentu dok? Hanya unit donor darah tertentu. Untuk donor pengambilan plasma ini yang paling paling awal melakukan pengambilan adalah PMI Kota Semarang, kemudian Surakarta, juga Banyumas. Semarang, Surakarta, Banyumas. Iya, betul. 3 kota ini ya dok ya. Tapi Iya. kalau permintaannya masuk di kota misalnya katakanlah kota tetangga di Kabupaten Semarang, permintaannya masuk ke sana? Bisa. Juga. Bisa. Yang penting nanti ada Bisa, iya. Tapi pengambilannya Tetap di 3 kota ini. iya, betul. Jadi nanti dari PMI tersebut istilahnya akan iya, betul, dengan PMI kita ataupun misalnya dengan Surakarta ataupun Banyumas, nanti di sana kita istilahnya yang menyambungkan antara pasien dengan PMI tersebut gitu. Oke, kemudian dok, sampai sekarang ada nggak sih dok kendala-kendala yang dihadapi untuk pemenuhan atau memenuhi kebutuhan permintaan plasma konvalesen ini sendiri? Iya. Terutama kalau untuk kendala yang sangat-sangat sering kita temui adalah ternyata banyak sekali orang-orang yang memang dinyatakan positifnya menggunakan pemeriksaan swab PCR, tetapi pada saat negatif hanya diberikan surat keterangan sudah sembuh ataupun hanya di pemeriksaannya dengan menggunakan rapid antigen misalnya seperti itu. Itu banyak sekali terjadi di lapangan, sehingga itu salah satu kriteria yang menyebabkan banyak sekali calon pendonor plasma yang istilahnya gugur di tengah jalan, tidak bisa untuk kita lakukan pemeriksaan gitu. Itu paling sering. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya banyak kalau masyarakat ini yang ternyata tanpa gejala tadi. Nah, itu pun sangat sering kita temukan. Kemudian apa lagi ya dok ini? Ada pertanyaannya sebentar. Suara host nggak kedengeran kakak. Oh, cek. Oh, sudah kedengeran ya? Oke, kemudian dok, kalau donor plasma konvalesen sendiri itu apakah hanya bisa dilakukan di gedung atau bisa dilakukan, kalau kita tahu nih dok kan kalau donor darah biasa kan kita bisa lakukan di tempat-tempat mungkin di mall atau di tempat-tempat umum yang memang di sana kebetulan menyelenggarakan kegiatan donor. Nah, kalau plasma konvalesen sendiri bagaimana dok? Iya, jadi kalau untuk sekarang karena biasanya kita lebih sering menggunakan pengambilannya adalah menggunakan mesin, sehingga memang lebih kita sarankan untuk donornya adalah di dalam gedung. Kita memang belum pernah mengambil atau misalnya
plasma secara konvensional di luar, kita belum pernah melakukan seperti hal itu. Karena pertama kan orang tersebut harus kita cek dulu nih sampel darahnya, karena pemeriksaannya kan di awal. Nah itu pun memang hanya bisa dilakukan di dalam gedung gitu. Jadi hanya bisa dilakukan di gedung PMI saja ya, iya, Dok ya. Betul. Kemudian berapa lama, Dok? Apakah misalnya saya kepikirannya saya mau si A. Kasihan ini si A dari tadi menjadi menjadi tersangka dan tertuduh ini. Si A misalnya datang, dia mau donor. Kemudian apakah semua pemeriksaan itu bisa ditunggu atau bagaimana, Dok? Iya, karena kan ini memakan waktu lama, hampir 3 jam untuk proses dari pengambilan sampel darah sampai keluar hasil. 3 jam? Iya, betul. Jadi biasanya kalau memang orangnya misalnya ada keperluan, boleh kita istilahnya meninggalkan dulu, nanti biasanya kita akan memberikan pemberitahuannya itu biasanya lewat WhatsApp ataupun SMS kepada orang tersebut. Jadi boleh orang tersebut menunggu di PMI, misalnya karena misalnya dari luar kota misalnya seperti itu. Nah, boleh menunggu. Tapi kalau misalnya ternyata orangnya masih di Semarang tapi dia ada kegiatan, boleh ditinggal dulu. Nanti hasilnya akan kita beritahukan lewat WA atau lewat SMS. Berarti untuk pemeriksaan kurang lebih 3 jam. Ya. Kemudian untuk pengambilan darahnya sendiri kurang lebih berapa lama, Dok? Untuk pengambilan prosesnya dengan aperesis itu bisa 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam. Iya, betul. Oh, berarti total paling tidak 4,5 jam kurang lebihnya ya. Sampai kurang lebihnya. Itu pasti bisa dilakukan di hari yang sama atau memungkinkan tidak jika misalnya kita datang pelayannya sendiri sebenarnya sebelum kita masuk ke itu tadi, apakah pengambilan bisa dilakukan di hari yang sama? Pelayanan untuk plasma konvalesen sendiri apakah sama seperti pelayanan donor dari pagi sampai malam atau hanya jam-jam tertentu saja, Dok? Oke, jadi kalau untuk plasma ini sendiri kita batasin dari jam 7.30 sampai jam 5 sore untuk proses pengambilan sampel. Nah, kemudian apabila untuk pengambilan plasma sendiri itu masih tetap berlanjut seperti donor biasa gitu. Hanya pengambilan sampelnya saja yang sampai jam 5 sore. Berarti dari jam 7.30 pagi sampai jam 5 sore ya, untuk pengambilan sampelnya. Kemudian untuk pengambilan darahnya itu tadi apakah pasti dilakukan di hari yang sama atau memungkinkan untuk dilakukan di misalnya nih saya hari ini datang untuk cek, ternyata saya ada keperluan, saya donornya besok-besok aja deh gitu misalnya. Memungkinkan tidak? Biasanya kalau yang pertama kita lihat adalah kondisi antrian. Jadi kita harus ngelihat nih misalnya hari ini yang periksa sampel misalnya ada 10. Dari 10 itu misalnya yang lolos berapa. Nah, biasanya memang kita melakukan pengambilannya terjadwal atau terstruktur. Jadi misalnya hari ini pengambilan misalnya mulai jam 8 si A. Besok nanti dilanjut setelah si A selesai si B. Kemudian nanti dilanjut lagi setelah selesai si C. Seperti itu. Jadi nanti biasanya petugas yang akan memberitahukan gitu. Memang bisa diambil hari ini atau bisanya besok gitu. Tapi biasanya tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Oh, tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Ya. Kalau lebih berarti harus lapor Pak RT ya, Dok? Iya, betul. Karena kan itu sudah di luar wewenang. Iya, begitu ya kira-kira pemirsa. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Hidayat Wahyu. Bu, mau tanya, dalam kondisi yang terdesak, bisa tidak sih orang yang membutuhkan plasma konvalesen diberikan plasma yang berbeda golongan darahnya? Oke, mungkin keadaannya terdesak ini, Dok, ceritanya, Dok. Mirip yang tadi ya. Jadi sudah saya jelaskan bahwa memang harus dengan sejenis atau golongan darah yang sama. Tidak boleh dengan yang berbeda, karena yang kita takutkan adalah reaksi transfusi di tubuh si pasien yang mendapatkan plasma tadi gitu. Akan ada reaksi transfusi. Iya, betul. Reaksi transfusi itu sendiri sebenarnya apa aja sih, Dok, kemungkinannya? Biasanya paling sering adalah dia menggigil, demam tinggi, kemudian bisa sampai pingsan, bahkan sampai meninggal. Oh, gitu. Jadi memang sebisa mungkin semua itu diminimalkan sehingga kita bisa melakukan transfusi darah untuk pasien. Jadi kita memberikan darah yang aman untuk si pasien itu sendiri gitu ya, Dok ya? Betul. Karena dia sudah sakit, mau ditambah sakit yang lain begitu betul. Ya? Intinya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang
Tadi biaya sudah, kemudian, nah setelah si donor itu bisa diambil darahnya, itu apakah keluarga pasien bisa langsung mengambil darah tersebut atau harus menunggu lagi, Dok? Oke. Jadi biasanya tergantung dari kebijakan dari rumah sakitnya masing-masing. Jadi kalau rumah sakitnya tersebut memiliki kerjasama atau MOU dengan kita, biasanya nanti ada pihak rumah sakit yang mengantar seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata keluarga yang akan mengambil karena misalnya rumah sakitnya tidak mempunyai MOU, maka nanti biasanya kita akan memberitahukan prosesnya kurang lebih adalah 4 jam. 4 jam Iya. dari pengambilan darah itu tadi, kurang lebih masih memerlukan waktu 4 jam kurang lebihnya ya, Dok. Oke, kemudian oh iya, maaf Pak Junaidi, ada yang terlompati rupanya, Dok. Iya, Ya Allah, maafkan saya Bapak. Itu hostnya Pak yang salah. Sepertinya harus pakai kacamata ini kayaknya. Dari Pak Junaidi, iya benar. Dokter Yusti, bagaimana kualitas darah di masa pandemi seperti sekarang ini, khususnya COVID-19 nih dokter? Kualitas darah saat ini bagaimana sih, Dok, gitu? Kalau kualitas darah masih tetap kita jaga walaupun di luar pandemi. Jadi semua darah yang masuk ke kita memang harus melakukan pemeriksaan, baik itu penyakit menular lewat transfusi darah, kemudian juga pencocokan golongan darah, itu semua kita memang lakukan pemeriksaan walaupun di luar masa pandemi seperti itu. Jadi tetap saja kalau untuk kualitas darah kita pasti melakukan pemeriksaan. Gitu. Kemudian untuk itu, Dok, jadi kan kadang-kadang orang mungkin takut ya, Dok, untuk mau donor. Jadi masa pandemi aja mereka sudah banyak yang menunda untuk mendonorkan darahnya karena takut. Kemudian apalagi sekarang ada yang namanya donor plasma konvalesen. Barangkali di antara masyarakat mungkin juga berpikir, aduh aku jadi makin gak berani donor nih. Di sana kan campur nih sama orang-orang yang sudah pernah jadi mungkin ada kekhawatiran tersendiri. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh PMI Kota Semarang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hal ini? Seperti pada saat awal pandemi kita memang setiap hari melakukan desinfektan ruangan. Itu memang sudah istilahnya sudah hukum wajib untuk kita melakukan fardu desinfektan ain gitu ya, Dok? Iya, betul. Kemudian untuk alat-alat pun kita melakukan sterilisasi. Jadi semua alat yang kita pakai adalah benar-benar sudah steril. Kemudian kita pun untuk petugasnya sendiri, untuk dari UDD, kita biasanya rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu pun salah satunya adalah dengan pemeriksaan COVID tadi, gitu. Jadi kita memberikan rasa aman kepada pendonor baik yang datang ke gedung ataupun pada kegiatan mobil unit kita bahwa petugas kita memang semuanya negatif dari COVID-19 gitu. Jadi ada pemeriksaan berkala terhadap karyawan juga ya, Dok ya? Betul, karena kan kita nggak tahu nih, apalagi misalnya kegiatan mobil unit kemana, kita kan nggak tahu orang tersebut memang positif COVID atau tidak, dia dicek atau tidak, sehingga kita sendiri dari UDD kita sendiri yang melakukan pemeriksaan rutin. Gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya, Dok ya. Kita selalu melakukan desinfektan ruangan, kemudian sterilisasi alat dan juga pengecekan berkala untuk karyawan. Iya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi ya, Dok ya. Betul. Walaupun masa pandemi, donor darah tetap aman. Apapun jenis donornya ya, Dok ya. Apakah donor biasa ataupun donor plasma konvalesen, begitu ya, Dok? Iya, betul. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Danis Sukma 12345678110. Oh, banyak sekali. Lebay sampai 10. Enggak sampai 10 sebenarnya. Kemudian dari Danis, dokter, batas untuk boleh donor plasma berapa bulan ya, Dok? Gitu. Oke, seperti yang saya tadi pernah bilang bahwa untuk plasmanya sendiri itu pengambilan jarak intervalnya adalah dengan aferesis itu 2 minggu. 2 minggu. Iya, betul. Sedangkan untuk donor konvensional sama dengan donor biasa 2 bulan. 2 bulan. Ya. Jadi untuk yang sudah pernah donor plasma konvalesen, kalau diambil secara aferesis atau dengan alat berarti 2 minggu, kalau secara konvensional berarti 2 bulan. Iya, betul. Apakah orang yang mau donor plasma konvalesen ini adalah orang yang sudah pernah donor sebelumnya, Dok? Rata-rata sih belum pernah. Oh, berarti tidak harus ya, Dok? Tidak harus. Tidak ada ketentuan, kamu udah pernah donor belum? Kalau belum nggak usah gitu. Enggak ya. Yang penting membawa surat-surat tadi, keterangan hasil positif dan negatif swab PCR-nya, itu syarat utamanya. Kalau itu ada, berarti bisa. Gitu aja. Tidak ada syarat harus udah pernah donor, belum pernah donor, gitu, nggak ada.
Dokumen itu apakah harus dokumen cetak atau mungkin kan kadang-kadang mungkin saya lupa nih, saya kan saya lagi gitu. Si A lagi. Si A misalnya datang, dia nggak ngerti nih syaratnya ternyata harus bawa dokumen. Dia nggak bawa dokumen cetaknya atau dokumen fisiknya. Tapi dia ingat dia pernah komunikasi sama siapa, mungkin dia fotoin atau apa gitu sebagai bukti bahwa dia pernah donor, dia pernah komunikasi. Nah, apakah itu bisa, Dok, diperkenankan, Dok? Bisa. Yang penting kita memiliki bukti bahwa memang ada hasil pemeriksaan. Jadi memang misalnya dari hasil dari rumah sakit atau di laboratorium yang ada kop suratnya lengkap, nah itu boleh kita walaupun hanya dalam bentuk foto kita perkenankan. Gitu. Oke. Berarti tidak harus dicetak dulu ya, Dok ya. Saya pikir aduh saya lupa nih bawa, saya harus balik dulu jauh nih. Berarti besok lagi itu enggak ya? Enggak. Nanti biar kita saja dengan sendirinya mencetakkan. Oh gitu. PMI baik banget ya, Dok ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian, Dok, ada lagi dari Justo Al-Fatah. Bagaimana caranya bergabung menjadi donor plasma konvalesen? Apakah ada komunitasnya atau bisa hubungi siapa ya, Dok? Oke, kalau untuk sekarang memang belum terbentuk komunitas pendonor plasma. Yang ada adalah pendonor aferesis, itu pun berbeda penggunaannya. Karena kan donor aferesis itu untuk pasien-pasien biasa yang tanpa positif COVID, sedangkan untuk plasma ini khusus untuk pasien-pasien dengan positif COVID. Nah, kemudian nanti kalau memang mau mendonorkan plasmanya atau misalnya mau nanya-nanya syaratnya seperti apa, boleh menghubungi Mas Rahman. Nomornya di 0858 7913 6656. Oke, saya ulang, atas nama Mas Rahman di nomor 0858 7913 6656. Oke, berarti menghubungi ke Mas Rahman di 0858 7913 6656 ya, Dok ya? Iya, betul. Apakah memang harus menghubungi dulu atau bisa langsung datang, Dok? Kalau mau donor plasma? Sebenarnya sih bisa langsung datang, cuman kan lebih enaknya kan kita sudah tahu nih, oh saya mau donor plasma, syarat apa saja yang harus dibawa, itu akan lebih memudahkan gitu. Oke. Kemudian dari satu pendonor itu, maksud saya misalnya tadi kan dokter sempat menyampaikan ada 24 kantong antrian nih, antrian permintaan. Nah, dari tiap-tiap pasien itu membutuhkan satu kantong atau mungkin lebih, Dok, biasanya? Biasanya tergantung dari permintaan dari dokter yang merawat. Biasanya sih rata-rata 2 atau 3 kantong untuk satu pasien. 2 atau 3 kantong untuk satu pasien. Iya, betul. Kalau misalnya permintaannya 2, berarti artinya harus membawa 2 pendonor atau kalau bagaimana, pendonor, Dok, biasanya? saya sarankan untuk membawa sebanyak-banyaknya, karena belum tentu dari misalnya kita butuhnya 2, kita bawa 2, belum tentu dua-duanya lolos. Gitu, karena kan 1 berbanding 4 tadi, 1 lolos 4 enggak, gitu kan. Nah, lebih banyak istilahnya, lebih banyak calon, lebih banyak yang istilahnya peluang untuk donor plasma. Gitu. Calon yang banyak ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, kemudian ada permintaan lagi, saya sampai salah baca. Ada pertanyaan, Dokter, dari Dani Sukma 123456 lagi itu tadi. Dokter, tadi kan syaratnya harus bawa dokumen. Bagaimana dengan kebijakan pemerintah sekarang dengan hanya mengeluarkan surat sehat? Apakah boleh? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa syarat utamanya adalah harus mempunyai surat positif dan negatif dari hasil swab PCR, sehingga itu adalah syarat utama atau syarat mutlak. Nah, untuk saat ini masih tetap seperti itu peraturannya, belum ada perubahan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kebijakan pemerintah yang hanya melakukan isolasi mandiri, kemudian dengan cek rapid antigen, mudah-mudahan nanti ada penyesuaian untuk syarat donor plasma. Oke, berarti harus ada dokumen itu tadi ya, Dok? Iya, isolasi mandiri tidak termasuk, tidak bisa termasuk, ya, Dok ya? Iya, betul. Iya. Menarik sekali apa yang sudah kita perbincangkan hari ini mengenai terapi plasma konvalesen. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang sekali Dr. Yusti siang hari ini sudah bisa hadir bersama kita. Mungkin ada
yang ingin disampaikan untuk masyarakat, dokter? Iya, oke. Untuk para masyarakat yang memang sudah sembuh dari COVID-19 dan memiliki dokumen lengkap seperti hasil pemeriksaan swab PCR baik itu positif dan negatif, monggo kami tunggu kedatangannya di kantor UDD PMI Kota Semarang, Jalan Sugio Pranoto nomor 31. Nanti kita akan melakukan pengecekan berkas, kemudian nanti pengecekan sampel awal. Mudah-mudahan nanti dengan adanya acara ini, para pemirsa yang memang sedang menyaksikan acara ini bisa memberikan informasi baik itu kepada teman, tetangga bahwa kami di UDD PMI Kota Semarang bisa melakukan pengambilan plasma konvalesen, juga sudah bisa memberikan kontribusi kepada pasien-pasien yang sedang dirawat, sehingga kita bisa memberikan istilahnya pertolongan untuk pasien yang membutuhkan. Oke, demikianlah tadi perbincangan kita mengenai terapi plasma konvalesen. Ayo kita tetap donor darah, apapun golongan darahmu, para pasien di rumah sakit membutuhkannya, apapun jenis donornya, baik itu donor biasa ataupun donor plasma konvalesen, mereka membutuhkan bantuan dari kita, terutama para penyintas COVID. Disinilah saatnya Anda bisa mengambil peran untuk membantu menuntaskan atau menghentikan pandemi COVID ini. Ya, demikianlah acara Bisik siang hari ini. Bisik Bincang Asik. Saya Fidra dan Dr. Yusti undur diri. Sampai jumpa di acara Bisik lain hari. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yusti Triwianti, Kepala Bagian Pelayanan Donor. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai alur donor plasma konvalesen di UDD PMI Kota Semarang. Pertama, pendonor datang ke kantor UDD PMI Kota Semarang dengan melakukan verifikasi data dan dokumen hasil pemeriksaan swab yang menyatakan negatif. UDD PMI Kota Semarang sudah melakukan pelayanan permintaan darah untuk plasma konvalesen dimulai dari bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, pendonor melakukan pengisian formulir donor, dilanjutkan dengan pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan HB. Adapun kriteria donor plasma konvalesen yang pertama adalah usia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, berat badan minimal 55 kg. Yang ketiga, pernah didiagnosis positif COVID-19 melalui hasil pemeriksaan laboratorium dengan tes diagnostik, yaitu naso atau oropharyngeal swab pada saat sakit. Keempat, donor tidak memiliki riwayat transfusi sebelumnya. Untuk donor wanita disyaratkan tidak hamil. Jika donor wanita pernah hamil, maka harus dibuktikan hasil tes antibodi anti-HLA atau HPA atau HNA dinyatakan negatif. Setelah pendonor lolos dari pemeriksaan HB, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan tensi, suhu, nadi, berat badan, riwayat kesehatan, juga penandatanganan inform konsen. Kelima, memiliki titer antibodi netralisasi SARS-CoV-2 setidaknya 1:160. Keenam, tidak menunjukkan gejala klinis COVID-19 selama minimal 14 hari sebelum donasi, disertai dengan hasil negatif SARS-CoV-2 melalui naso atau oropharyngeal swab. Yang ketujuh, non-reaktif terhadap uji saring IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah.
Selanjutnya, pendonor akan dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan ulang golongan darah, screening antibodi, uji saring darah metode CLIA dan MAT, pemeriksaan hematologi, juga pemeriksaan titer antibodi. Proses pengujian tersebut dilakukan selama kurang lebih 3 jam. Selanjutnya, setelah semua tahapan tersebut lolos, maka pendonor akan dilakukan pengambilan darah kurang lebih 45-60 menit menggunakan proses aferesis. Proses aferesis itu sendiri adalah rangkaian prosedur untuk mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dan hanya memilah komponen tertentu, sehingga komponen darah lainnya akan dikembalikan ke dalam tubuh pendonor. Proses pengambilan plasma konvalesen kurang lebih 500 cc selama 1 jam dengan metode aferesis. Demikian penjelasan mengenai alur donor plasma konvalesen. Kami harapkan untuk para penyintas COVID-19 yang sudah sembuh dapat mendonorkan plasmanya untuk membantu pasien COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri, kuatkan hati, tetap tersenyum.